tanaman hias. Sudah terlihat ya di belakang kami ada berbagai macam tanaman hias. Nah, nanti kita cari satu-satu namanya apa, jenisnya apa, kemudian cara merawatnya bagaimana. Pasti seru bukan ya? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya mari langsung kita tanya-tanya ke penjualnya saja bukan ya? Oke, let's go. Nah, ini kita sudah berjumpa sama bapak penjualnya. Kita kenalan dulu ya. Dengan bapak siapa, Pak? Yanto, Bapak Yanto. Oh, Bapak Yanto. Sudah berapa lama, Pak, usaha di sini, Pak? Ya 10 tahun, sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Sudah lama ya. Berarti bapaknya ini sudah ahli tentang tanaman. Ya. Di sini ada tanaman apa aja, Pak? Macamnya ya banyak. Ada tanaman hias, ada apotik hidup, ada buah-buahan, bermacam-macam jenis. Nah, di sini ada berbagai macam tanaman ya. Nah, kira-kira untuk cara merawatnya bagaimana, Pak? Untuk merawatnya kalau udah pakai media tanam ya lebih gampang, tinggal disirami. Ada bunga yang senang air, ada bunga yang nggak begitu senang air. Harus tahu mana yang senang air, mana yang enggak. Gitu. Perawatannya sih gampang. Jadi di sini mudah ya, karena sudah tersedia medianya, kita hanya tinggal menyiram. Kemudian harus tahu ukuran mana yang butuh banyak air tumbuhannya atau yang butuh sedikit. Kemudian pencahayaannya juga, Pak ya, yang Bagian ada bunga yang senang sinar matahari, ada yang enggak begitu senang sinar. iya, jadi ada tanaman itu ada yang membutuhkan banyak sinar matahari, ada juga yang hanya butuh sedikit, jadi nggak terlalu dipanaskan gitu, Pak ya. Penting Iya. Kalau yang nggak begitu senang sinar matahari, udara bebas sudah cukup. Oh gitu ya. Contohnya tanaman apa yang membutuhkan sinar matahari yang banyak, yang di luar ruangan? Kalau sejenis ini harus sinar. Tanaman apa itu namanya, Pak? Ini bunga hipotes telur puyuh. Hipotes telur puyuh ini lebih bagus kena sinar, lebih bagus sinar. Kalau sejenis cocor bebek, niku gak begitu senang untuk sinar. Begitupun niki sejenis aglonema gak begitu senang untuk sinar. Matahari. Iya. Bedanya kalau yang motif kayu itu lebih identik seneng panas. Kalau sejenis kayak gini, mungkin ini kan udah mengandung air, jadi gak begitu seneng dipanas. Bedanya kalau untuk yang motif kayu itu lebih identik neng panas gitu. Oh gitu, Pak ya. Oke. Kalau untuk awal penanamannya bagaimana, Pak? Awal penanaman yang penting kan bunganya udah yang mau ditanam bagus, terus medianya itu toh, Mbak. Oh gitu. Tinggal habis ditanam ya tinggal dikontrol sirami toh, gitu toh. Untuk pemberian pupuknya kira-kira setiap hari atau Kalau bagaimana? untuk penyubur, penyegar atau perangsang cukup 1 minggu 1 kali. Oh, 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Kalau untuk pupuk untuk hama kayak sejenis ulet, pokok hama-hama pohon itu cukup 3 bulan sekali. Oh, Obat semprot. iya, obat semprot, iya. Nah, tanaman juga butuh nutrisi ya dari pupuk itu tadi. Kemudian butuh obat semprot disinfektan ya, apa? Ya, untuk membunuh hama tanaman yang mengganggu agar tanamannya bisa awet, bisa tumbuh dengan baik ya, tidak rusak atau tidak mati itu tadi. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Kalau ini bunga sejenis aglonema black
Black red, yang niki suksom, niki Ini fungsinya untuk tanaman hias saja Pak ya? tanaman hias. Barangkali ada apa manfaatnya untuk obat atau apa gitu? Ada sebagian untuk herbal ada. Ada kayak gini, ini. Yang ini? Nah, itu herbal namanya. Ini ya. Ini biasanya kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ini bukan? Biasanya. Iya. Tanaman apa ini Bunga namanya? pinka. Pinka. Kalau yang ini semua satu jenis, sejenis aglo, cuma namanya beda-beda. Oh iya. Kalau untuk herbal macamnya banyak. Kalau kayak gini namanya lidah mertua, tapi yang lidah mertua, ini kedondong laut. Terus kalau kayak gini, ini bromolia. Macam-macam Kalau yang ini apa Pak? Iku Calathea different. Calathea different. Kalau untuk sejenis Tanaman apa kayak sirih gitu Pak? Biasanya menjuntai. kayak gini. Kalau ini kan suruh asli. Oh iya. Kalau kayak sejenis ini suruh asli. Kalau gini Kalau misalnya ditaruh di dalam kamar mandi bisa ya Pak ya? sejenis kayak gini. Nah itu yang Ini kayak gini nih suruh gading sih. Niki di air tok bisa. Perawatannya gampang, nggak membutuhkan sinar matahari langsung buat nopo-nopo. Pokok airnya jarang. Jadi cocok ditaruh di dalam ruangan ya Pak? Ruangan Ini. cocok. Ini sejenis kayak gini ki. Ini janda bolong, Nah ini yang lagi ini nih. janda Yang bolong. lagi tren sekarang ini ya. Ini sejenis janda bolong. Hanya ini tanaman suruh biasa gading. saja ini Pak? Apa ada manfaatnya? Kalau untuk yang ini, Mbak, ini lavender ada manfaatnya sejenis herbal. Oh ini Kalau namanya sejenis bunga gini-gini lavender. memang untuk hias toh. Tuh, Berapa Pak kisaran melon, harganya? Suruh Kisaran melon. harga. Kisaran harganya berapa Pak kalau tanaman hias yang seperti ini? Kalau kayak janda bolong ini 50. Macam sih aslinya. Ada yang kecil lebih murah, Iya. yang besar gitu. Kalau sejenis Miana England ini memang herbal. Kayak gini herbal. Ini sejenis herbal. Miana England. Terus ini buah krismel ini herbal. Ini berapa Pak harganya? 5.000. Oh 5.000. Gila niki Yolanda. Kalau pagi mekar, siang kincup, besok mekar maneh. Kalau ini lavender kan untuk Oke. untuk nyamuk. Iya. Kalau herbal itu macamnya banyak. Lavender itu berapa Pak? 5.000. Oh 5.000. Berarti ini sekitar 5.000 semua. Ada 5.000, ada 8. Kalau jengger, bunga jengger ini 8.000. Yang ini Iya. jengger, bunga jengger 8.000. Ini tadi apa Pak? Yang Buah krismil herbal, dimakan? masuk herbal. Itu biasanya untuk uang punya penyakit gejala darah tinggi. Nanti kalau matang buahnya merah gitu, kayak tomat. Oh kayak tomat. Kalau ini mawar, lombok, daun mint, macam-macam jeruk, terong. Kalau tomat, Kalau yang itu? Pinus sih. yang ini Iya. lollipop bunga hias. Lollipop, bunga lollipop. Kayak permen ya. Kalau yang ini kan lidah mertua yang jenis besar. Kalau yang di depan tadi jenis kecil. Iya. Ada macam. Kalau sejenis itu bukan sejenis aglonema, sejenis beras hutan. Beda malih. Beda mana? Sejenis beras hutan. Iya. Oke. Permisi. Ya, jadi kalau kita mau merawat tanaman itu, yang pertama harus disiram, ya, disiram. Kemudian jangan lupa memberi pupuk seperti bapaknya tadi ini 1 minggu sekali memberi pupuknya ya. Kemudian jika ada apa Pak, daun yang kering ya, itu harus dibuang ya supaya tumbuh daun baru lagi. Nah, kemudian jangan lupa diberi semprotan atau desinfektan ya untuk membunuh hama seperti itu.
Ya baik, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan selanjutnya kira-kira kita berada di mana? Kita sekarang berada di kantor kebun percobaan Keraton Pasuruan. Ya, yang ada di daerah Gerongan, Raci ya Bu. Ya benar Bu Bana. Nah hari ini kira-kira nanti kita akan ngapain aja? Nah ikuti terus ya perjalanan Bu Endah dan Bu Bana. Let's go. Nah, anak-anak, kita sudah bertemu dengan Bapak Agus selaku koordinator kebun yang ada di kebun percobaan Keraton ini. Ya. Ya Bapak, ini kami dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Di sini kita ingin menanyakan kira-kira di kebun ini ya ada tanaman apa saja Pak? Kok sepertinya banyak sekali ya, luas Banyak juga. Jadi kebun ini luasnya 7,68 hektar. Terdiri dari tanaman mangga, jeruk, srikaya jumbo, sirsat, dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya ada sawo cuma satu. Jadi intinya tumbuhan, buah-buahan gitu Pak ya? Ya tanaman hortikultura istilahnya. Tanaman hortikultura. Khusus buah gitu ya. Iya. Karena hortikultura itu terbagi 3. Tanaman hias, tanaman tropika, dan kemudian tanaman sayuran. Oh, ya. Kebetulan kita mandatnya adalah mangga. Karena hortikultura itu luas, makanya aslinya kita tuh kebun mangga, kemudian ada pengembangan jeruk, kemudian srikaya jumbo. Kenapa kita ambil jeruk dan srikaya jumbo? Karena jeruk itu mempunyai kecenderungan buah terus menerus. Kalau mangga kan setahun musiman sekali setahun. Terus kalau srikaya juga gitu, terus menerus gitu. Nah, untuk kan ini luas Pak ya tanamannya. Jadi kira-kira untuk merawat tanaman itu sendiri di apa kebun ini bagaimana caranya Pak? Jadi kita di sini melakukan beberapa tahapan untuk perawatan tanaman, yaitu meliputi pemupukan, kemudian penyiraman kalau itu pada musim kemarau, kemudian sanitasi tanaman. Sanitasi tanaman itu adalah membersihkan lingkungan tanaman. Kalau rumput di bawahnya kadang-kadang kita babat, kalau nggak kita babat kita semprot. Terus kemudian kalau di tanaman mangga itu dilakukan pemangkasan. Pemangkasan itu adalah yang dipangkas ada tunas air, ada yang kena benalu, ada yang kena kering. Jadi tadi macam-macam ya Pak ya. Ada yang mulai dari apa penyiraman, pemupukan, kemudian sanitasi tadi ya Pak ya. Nah kemudian apalagi yang ditanyakan Bu Bana? Ya, untuk di sini kira-kira untuk perawatannya tiap hari apa berapa hari sekali atau tiap minggu? Kita rutin, jadi mungkin bulan ini minggu ini mungkin penyemprotan hama dan penyakit, hama tanaman itu meliputi pembersihan lahan itu, kemudian yang pembersihan lahan bisa penyiangan, bisa penyemprotan. Karena luas kita menggunakan penyemprotan itu untuk perawatan tanaman. Kemudian kalau yang habis musim hujan ini biasanya banyak terubus, jadi kita melakukan pemangkasan. Kalau banyak benalu kita pangkas. Jadi perawatannya bergantian Pak? Bergantian. Biasanya kalau pemupukan itu dilakukan pada saat menjelang musim hujan, artinya kecukupan air itu kita lakukan pemupukan. Pemupukan itu ada NPK, ada urea, ada TSP, terus kemudian yang terakhir adalah dolomit. Dolomit itu digunakan ketika tanahnya terlalu asam. Ya mungkin itu anak-anak ya cara merawatnya. Kita lanjut saja ya Bu. Ya, kita langsung lanjut prakteknya. Menanamnya. Terima kasih Bapak atas Terima kasih waktunya. Bapak atas waktunya. Sama-sama. Nah anak-anak, hari ini kita akan praktek menanam tanaman ya Bu Arin dan Pak Badrus. Nah pertama-tama yang harus kita siapkan apa dulu Pak?
pertama-tama kita kalau mau melakukan penanaman, Ya. dulu kita siapkan bahan dan alatnya. Ya, bahan dan alatnya dulu. Ya, alatnya di pisau, Seperti pisau. terus kemudian kedua cangkul, ada cangkul Cangkul. sama ini. Nah, itu apa aja Pak yang Eh, ada di bahan dalam nanti. gayung itu? Ini untuk memasukkan ke Ke dalam polybagnya. polybag. Terus kedua tanah, jadi medianya kita campur perbandingan dengan 1:1. Jadi tanah, pupuk kandang sama sekam. Tanah, pupuk kandang Pupuk sama kandang sekam. sama sekam. Sekam itu seperti ini Pak ya? Ya. Nah, seperti ini. Jadi perbandingannya 1:1. Ya, berbandingnya satu-satu. Sekamnya satu. Satu, terus pupuk kandangnya 1, tanahnya 1. Jadi kita campur Campur jadi jadi satu, kemudian kita kalau sudah tercampur kita masukkan ke dalam polybag sementara. Kan ke dalam polybag. Ke polybag. Ukurannya setengah ya Pak ya? Ukurannya nanti nanamnya gini, jadi sebatas leher akar. Jadi kita lepas, polybagnya kita lepas biar nanti akarnya leluasa di dalam. Iya, iya. Jadi biar tak menghambat pertumbuhan. Setelah itu kita masukkan, Iya. kemudian kita tambah lagi tanahnya. Oh, jadi tadi setelah setengah Setengah dimasukkan, ditambah lagi. Maksudnya ditambah lagi. Jadi ini tadi sudah dicampur sekam, Pupuk kandang sama tanah. dan tanah. Jadi misalkan pupuk kandang tanahnya 1 timba, sekamnya 1 timba, kemudian pupuk kandang juga 1 timba. Misal kalau anak-anak di rumah nggak punya sekam misalnya Pak, Sekam kita pakai pasir. dipakai pasir aja Pakai ya sama pasir, pupuk iya. gitu aja Pak ya. Dia tekan dikit-dikit Heeh. biar agak padat. Iya. Jadi kalau disiram nanti nggak kurang tani. Nah, kenapa harus pakai sekam Pak? Ya, biar nanti Pak, pertumbuhan akarnya biar tanahnya tetap gembur. oh, biar tanahnya Tetap tetap gembur, jadi digunakan sekam, dicampur sekam ya. Kalau pakai pasir perbandingannya juga 1:1. Iya. Setelah ini kita taruh di tempat yang teduh biar nanti gak terlalu banyak sinar matahari. Jadi Untuk jenis tanamannya? tanamannya ini mangga ya. Oh, tanaman Tanam mangga. mangga. Semuanya tanam juga sama. Caranya Kegelapannya juga seperti ini sama, gitu ya. perbandingan medianya juga sama. Oh, nggih. Nah, seperti itu anak-anak yang di rumah. Jadi jangan lupa kalau sudah ditanam seperti ini Pak, Sudah kira-kira selesai ya. Kita taruh di tempat yang teduh, kemudian kita lakukan penyiraman. 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 Setelah ditempatkan yang teduh, dilakukan penyiraman. Masih yang teduh, masih ada sinar matahari. Oh, teduh tapi ada sinar Ada matahari. matahari. Sinar matahari. Kita lakukan penyiraman. Sudah selesai ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi caranya seperti ini Bu Arin. Iya. Anak-anak di rumah jadi tahu gitu ya cara menanamnya bagaimana. Bisa dilakukan di rumah, dipraktekkan dengan ayah bunda di rumah. Oke. Terima kasih Pak Badrus atas Ya, waktunya. sama-sama. Ini tanaman jambu air. Jambu air. Jambu air varietasnya camplong dari Madura. Oh, dari Madura. Yang ini sikaya merah. Srikaya merah. Apa bedanya srikaya merah sama srikaya yang hijau biasa? Yang hijau biasa. Kalau yang merah kulitnya merah. Tapi rasanya sama. Rasanya nggak sama, agak kenyal. Jadi daging buahnya agak kenyal. Oh, apa itu? Agak kenyal. Terus kalau ditahan 1 minggu masih kuat.
rutin Oh, 2 hari itu 1 minggu. kalau yang Kalau lokal biasa, yang biasa 2 hari udah masuk, 2 hari udah nggak bisa udah. busuk Ada, ya. nggak busuk. Terlalu masak kalau apa? Oke, terlalu Terlalu masak. Terus yang ini mangga 2 macam. Jadi satu pohon 2 macam. Oh, 2 macam kan ini nggak sama kan? Ini sama Iya. ini daunnya. Yang ini varietas Gajita merah. Kalau yang ini Agegagina. Jadi Agegagina itu persilangan Aromanis sama Saigon. Sama Saigon. bentuknya juga beda berarti. Bentuknya mirip sama dengan sama Saigon. Tapi rasanya enak kayak Aromanis. Aromanis 143. Terus yang itu alpukat. Alpukat cuma 1. Jadi cuma koleksi. Alpukat di sini cuma ada satu pohon Cuma ini satu aja. pohon. Nah. Terus Merah ini ya? pepaya Pepayanya kecil tapi merah. jumbo. Merah dalam. Beda tak ini sama jenis pepaya yang biasanya? Lain Bu, yang beda. Ada yang merah delima, yang di depan sana itu merah delima. Yang ini lokal. Jadi buahnya yang merah kayak gini. Oh, ini serikaya merah buahnya. Ah. Yang lebih kenyal. Yang bikinnya ini bisa Iya, dimakan, warna bisa merah, matang Pak, ya. Ini Oh, sudah tua. matang. Nah, Eh, makanya bisa dibawa pulang itu warnanya ya. merah. Cuman ini dataran rendah. Ah. Ini pimpong. Pimpong. Pimpong yang Diamond dataran pimpong. tinggi. Dataran rendah. Oh, dataran Rendah rendah. yang besar, tapi bijinya Oh, agak itu. Iya. Jadi batangnya dataran tinggi, terus atasnya dataran rendah. Jadi Dat- bisa berbuah di Dataran daerah sini. rendah. Oh, yang Oh, batangnya dataran tinggi, yang Atas daun dataran rendah. dataran rendah akarnya. Jadi dia bisa hidup di dataran rendah seperti bangil. Jadi dari biji. Ini tanaman nangka, Pak ya? Tanaman nangka. Ini sudah berbuah, Bu. Sudah berbuah ini. Berbuah. Oh, sudah pernah berbuah. Ya ini mangga hujan-hujanan nggak jadi anehnya Oh. bunganya. Dari biji Dari anunya. biji. Baru Dari besar biji. Baru besar kayak gini Oh, umur sekitar 8 tahun ini. oh 8 8 tahun. tahun. Sudah tua ya. Kalau Kelas dua ini. kita pakai grafting, sambung pucuk, Iya. itu mungkin kalau nggak soalnya ya 4 tahun sama 5 tahun. Kisaran 4 tahun 5 tahun. Baru ini 8 tahun dari biji. Jambu biji. Kemudian yang di bawah ini apa, Pak? Yang itu sebelahnya. Oh, Itu sebelahnya. juat. Oh, juat. Oh, Iya, juwet. Itu juat putih. Yang kayak anggur. Ini ada pepaya Delima. Merah, delima. merah delima. Caranya melihat kalau wes apa sudah tua gitu gimana, Pak? Ini agak kalau kelihatan. Gitu ya, agak kuningan, cukup kuning. Kalau muda masih kayu. Kalau sudah kuning kayak gitu, Pak, berarti anu. Sudah maksimal ya. Tapi ada kalanya kuning ini gara-gara ada serangan alat buah. Enggak palang. Nah, anak-anak, kita tadi sudah berkeliling bersama Bu Arina, Bu Enda, dan juga ada Pak Agus, kemudian Pak Badrus di kebun percobaan keraton. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari berbagai jenis tanaman. Ada tanaman mangga, kemudian serikaya, kemudian pepaya. Sudah tadi mangga, jeruk Bali jeruk, dan jeruk ya. biasa, dan beberapa tanaman yang lainnya. Kita tadi juga belajar untuk menanam tanaman. Ya, pastinya anak-anak di rumah senang semuanya ya. Kita tadi karena sudah berkeliling-keliling jadi
anak-anak pasti senang gitu. Tadi kita berkeliling dengan luas berapa Bu Enda? 7 hektar. 7 hektar luasnya lapangan ini. Semoga hari ini kalian mendapat Banyak banyak pengalaman, pengalaman dan pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman. Ya. Nah, cukup sekian perjalanan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.